Bagi saya kan banyak sekali, Bu. Iya. Ya, sekian tahun menyanyi. Ya, engkau setunggal lemari. Ya saya setelah anak-anak saya, ibu rasah nyanyi, wis tuwa. Terus saya mikir aku kon apa. Gitu tuh, maka anak saya Minil itu mementarikan, saya membuatkan galeri walang kekek menika. Galeri batik. Rumiyin kula nak batik juga. Oh, oke. Jadi saya urutannya ya, kenapa saya dan keluarga menginisiasi memberikan wadah untuk pelestarian eyang selanjutnya. Intinya Ibu Waljina itu kepingin selesai dengan indah di sisa usia beliau kepingin memberikan sumbangsi dalam bentuk yang lain untuk Indonesia. Nah, kebetulan tahun 2016 Ibu Waljina itu mendapatkan penghargaan tribute 60 tahun beliau berkarya untuk Indonesia, dihadiri Bapak Jokowi. Bapak Jokowi selain mengapresiasi, mengucapkan terima kasih, juga berharap Ibu Waljina terus konsisten dalam pelestarian budaya, karena budaya adalah DNA kita. Nah, Ibu itu seperti mendapat amanah, apalagi yang bisa aku kerjakan ya. Saya bilang, Ibu jangan khawatir, karena Ibu itu secara tidak langsung mewakili 3 budaya Indonesia. Nomor 1 bernyanyi keroncong, yang kedua berbusana nasional, yang ketiga berkain jarik. Apalagi kakaknya Ibu yang sulung adalah seniman batik yang mengajar batik ke Amerika dan Jepang. Dan di situ Ibu juga merawat ratusan pola langkah. Nah, ini Ibu tahun 75 ini itu sudah membatik. Ini 75. Ini fotonya. Gayanya juga sama, tidak? Nah, ratusan pola langkah tersebut itu dari tahun 1900 sebanyak hampir 500 pola langkah yang Ibu simpan. Itu dari ini ya, pola langkah dari keluarga. Ya, dari keluarga. Karena Ibu itu, nah, setiap Ibu pementasan pasti kebanyakan dibuatkan dulu oleh Bude. Jadi kainnya kebanyakan Ibu dari Bude, tapi tidak menutup kemungkinan Ibu kalau bernyanyi kemana-mana, Ibu selalu membeli hasil-hasil terbaik, misalnya dari Pekalongan yang Ibu suka, dari Cirebon atau dari apa, pas keliling Ibu juga sering membawa kain-kain yang beliau anggap suka. Jadi kain koleksinya Bu Waljina itu untuk bernyanyi kira-kira sudah 600-an kain. Ya. Ya. Dan itu mayoritas dibikin oleh saudaranya. Ya. Bude siapa namanya? Budi Hadi. Budi Hadi. Contohnya ini, Mbak. Ini adalah kain namanya kantil magnolia. Ya. Bunga kantil ini. Nah, ini Mbak, ini kain usianya 100-an tahun. Ini asli atau asli ini? Asli. Ini yang dipakai Ibu Waljina bernyanyi di hadapan Presiden Soekarno manakala mendapatkan julukan Ratu Keroncong Indonesia. Ini dipakai tahun 65 saat itu. Nah, ini satu-satunya Mbak. Ini satu-satunya karangan R.A. Kartini. R.A. Kartini? Iya. Karangan R.A. Kartini dipakai perempuan yang luar biasa. Dipakai di perhelatan nasional juga gitu. Ini motifnya simpel banget. Tapi simpel. Maknanya apa ini? Kalau saya pelajarin, saya baca-baca ensiklopedi itu, Ibu Kartini message-nya bahwa manusia itu, kalau orang Muslim ya habul minallah habul minanas ya, seimbang antara kemanusiaan dan Tuhan ya, gitu. Sangat dalam. Nah, sangat mendalam bahwa kita harus mencintai sesama, kita harus mencintai Tuhan, gitu. Jadi ini keharmonisan lah, harmonis itu. Gitu. Tapi Ibu
kalau setiap kali pentas selalu pakai motif yang beda-beda ya? Iya, Sesuai beda-beda. dengan Iya. acara. Jadi kalau ibu itu sukanya gurdok. Ini sudah ditandatanganin. Kalau Garuda ya? sudah ditandatanganin ibu gini ini kain yang beliau miliki. Jadi sekakungannya ibu itu sudah ada tanda tangannya begini semua. Jadi waktu itu Pak Ganjar waktu itu memberi masukan ke kami, Mbak Menil, kenapa batik-batiknya Eyang ini tidak dinamakan sesuai perjalanan karya ibu, misalnya batik Athena, batik Jepang, batik apa gitu. Nah, ternyata masukan dari Pak Ganjar ini sangat erat dengan karya-karya yang ibu rawat. Contohnya begini. Motif itu ya? Bu? Iya. Ini ada berapa? 500? 500-an pola langkah yang ini. Jadi perakulturasi Mbak, ada akulturasi Cina, ada akulturasi Jepang, ada akulturasi Thailand, ada Jawa Baru, ada cerita fantasi. Jadi kayak Jurassic ya. Jurassic itu filmnya yang pernah kita lihat, mungkin Mbak Ika belum lahir ya, 1993. Belum. Kita lihat namanya film Jurassic. Tapi TV itu pun adanya tahun 74, kita nonton di Kelurahan. Tapi leluhur kita sudah pernah menggambarkan loh Mbak. Saya kepingin menunjukkan betapa nasionalisnya Ibu Hajinah itu luar biasa. Gimana ya? Jadi perakulturasi ini peminatnya orang asing tuh banyak. Oke. Jadi Sering kesini. iya, yang terakhir itu mau dibeli yang datang ke sini masalah Jurassic ya. Yang Jepang, yang ini sudah pernah ya. Tapi ibu berpesan bahwa waktu itu kita bukain, terus dari orang asing itu bilang begini, Mbak Menil, saya mau beli pattern master kamu, tapi kamu nggak boleh membuat satupun. Yang Jurassic. Iya, yang akulturasi Eropa. Itu yang mau dibawa ya. Mas bentar tadi saya bilang ada akulturasi macam-macam negara ya. Saya mau bikin wallpaper, saya mau bikin lukisan, saya mau bikin perabot rumah tangga, intinya untuk home decor gitu. Nah, tapi saya nggak mengizinkan Mbak Menil bikin satu pun. Karena udah dibeli sana. Ya, masternya akan saya bawa ke sana. Untuk angka, silahkan mengisi sendiri. Angka dijualnya. Iya, Oke. jadi kami dikasih cek, silahkan mengisi sendiri. Oke. Terus Di tengah kesederhanaan Eyang, ya, sederhana, kondisi kami sederhana ya, tidak berlebih gitu. Eyang bilang, jangan. Nanti Indonesia hilang dengan simpelnya, tapi Indonesia hilang. Tapi justru itu membuat, wow, saya sangat kecil dibanding nasionalisme dan rasa cinta Eyang ini terhadap negara ini, gitu kan? Eyang selalu berpesan, jangan sampai ya lari ke negara asing, gitu. Iya, jangan sampai. Makanya alhamdulillah Mbak Ika dengan cintanya Eyang, nasionalisme Eyang ini, untuk bulan ini aja, di tahun ini hadiah ulang tahun Eyang tuh banyak banget. Tapi apa? Banyaknya tuh penghargaan. Kemarin dapat berita kalau Eyang dapat AMI Award, gitu kan, di usia yang sudah senja ya, AMI Award. Habis itu dapat penghargaan lagi dari PKU Muhammadiyah. Terus habis itu Muktamar Muhammadiyah. Setelah itu kemarin Pemkot Surakarta memberikan kejutan ulang tahun untuk Eyang. Nanti ada lagi seniman Jakarta yang akan membuat kejutan ulang tahun episode 2. Terus nanti di bulan Desember, karena Eyang akan mendapatkan bintang Mahaputra untuk budaya. Nah, hanya 2 Mbak di Indonesia, yang satu dari Sulawesi ya, yang satu Eyang. Nah, itu kan anugerah ya, artinya eksistensi Eyang dalam berkarya itu dihargai. Jadi ibu itu adalah kalau dari testimoni atau kata pengantar buku dari Bapak Jokowi itu, di situ tertulis bahwa Ibu Hajinah itu adalah sebenarnya diplomat budaya. Kalau artis kan biasanya ke luar negeri pakai baju dulu. Iya. Yang dari
Solo ke sana. Iya, pakai kebaya sehingga kalau pas perform di luar, selain tahu itu Waljinah dari Indonesia, kalau ibu perform atau pas di bandara tuh Indonesia, Indonesia gitu, gemuruh tepuk tangan Indonesia, Indonesia, itu yang membuat Eyang selalu bersemangat. Eyang itu sosok yang sederhana sekali, Mbak. Di usia beliau itu tidak pernah memanjakan dirinya ke salon, facial, perawatan, bla bla bla, itu nggak pernah. Nggak. Padahal hobinya dandan. Dandan. Jadi beliau sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana, orang yang tidak pernah kemana-mana. Jadi ibu itu teman-temannya yang selalu datang untuk menemani Eyang ya, tapi Eyang kemana-mana tuh mah juga nggak pernah. Ya jadi kan manusia itu bisa menggunakan perannya di setiap tempat ya. Dari menjadi ibu ya ibu, menjadi senimannya seniman, menjadi itu gitu. Tapi intinya kan kita punya watak dasar ya pendiam dan sederhana. Yang tadi saya bilang bahwa salon pun nggak pernah diinjak. Tapi bisa secantik itu apa rasanya? Iya, ya kalau Eyang itu jamu sama tomat itu aja setiap hari ya. Minum jus tomat. Ya, bukan tomat dikasih di muka, makanya nggak flek ya. Ya gitu, dan nggak pernah marahin anak, sama sekali. Sangat sabar. Sama sekali. Sekesal apa? Iya, sama sekali. Nggak pernah ngomel, gitu. Yang saya dengar ya, gitu kan saya bersama ibu itu sudah 39 tahun, bukan waktu yang sebentar ya. Enggak. Belas. Gitu. Kok ngomel, kok gini, kok nyuruh, enggak. Betul. Iya. Jadi waktu saya muda, ini cerita aja. Waktu muda, saya kan sering nemenin suami editing studio gitu kan. Kan sampai malam-malam mungkin ya nggak ngerti gitu kan. Terus jam 9 gitu belum bangun. Jam 9 gitu belum bangun. Kan kamar saya di atas waktu itu. Gitu. Ya Bu, turun dulu sarapan, habis itu tidur lagi. Mau dimarahin. Nikmat apa yang kau saksikan? Iya. Biasanya kan ibu-ibu kalau lihat anaknya enggak, enggak. Kamu makan dulu sarapan, habis itu kamu tidur lagi silahkan. Kalau ibu kebersamaan dengan putra-putrinya itu kan nggak banyak ya. Waktu ibu berkecimpung dalam dunia seni, otomatis waktunya nggak banyak. Yang beliau selalu ke kami gitu ya sing rukun itu aja. Jadi iya sing rukun, karena mencari apapun kalau satu kaki itu pincang, kalau dua kaki kebersamaan itu akan lebih berkah gitu. Iya gitu. Kalau untuk nasihat itu enggak, yang bukan tipe seperti itu. Buku itu kita dibuatkan oleh Intan Pariwara yang membuat ya, dan buku anak-anak itu memang menginspirasi harapan Eyang supaya buku ini menginspirasi anak-anak untuk tergerak bahwa menjadi sesuatu itu penting. Menjadi sesuatu itu penting, jadi hanya pancingan. Nah, berharap dari buku ini misalnya 100 orang yang membaca, 10 orang terbesitlah kebuka. Karena yang harus diingat Mbak, belum tentu 50 tahun sekali lahirlah maestro baru. Betul ya? Buktinya sampai sekarang. Nah, jadi misalnya banyak hal ya, maestro-maestro yang sudah mendahului, belum ada yang lahir baru. Sekonsisten loh ya, sekonsisten, karena maestro menurut saya harus konsisten. Nah, terus kalau buku ini, buku yang biografi Eyang ini, nanti akan kami launching, segera kita pasarkan. Eyang sendiri mengajar anak-anak kecil untuk bernyanyi keroncong. Kan ada beberapa yang saya nyanyi keroncong ini udah betul belum gitu. Sekarang banyak yang datang gitu Mbak. Gitu, yang banyak itu, makanya aku pengen selesai dengan indah. Kami mengantarkannya.